Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evika Ziada Animah, NIM 206190137 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang karakteristik komunikasi untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi karakteristik komunikasi. Yang pertama, apa sih karakteristik komunikasi? Karakteristik komunikasi adalah sebagai makhluk sosial, kita pasti mampu membutuhkan yang namanya komunikasi dengan orang lain, atau biasanya kita menyebutnya dengan yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan dengan yang lainnya. Berarti manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Hubungan antar manusia ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya komunikasi. Dan komunikasi berperan penting di dalam terwujudnya kegiatan kita dalam bersosial. Komunikasi erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dari sejak manusia lahir, manusia sudah melakukan komunikasi, bahkan orang yang tunawicana pun kita membutuhkan komunikasi entah dengan orang yang normal maupun dengan sesamanya. Melalui bahasa isyarat, tunawicana itu melakukan komunikasi. Melihat dari pentingnya komunikasi itu bagi keberlangsungan kita, apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan aktivitas hubungan timbal balik manusia, tapi ruang lingkupnya lebih luas, tidak terbatas pada aktivitas berbicara saja. Komunikasi juga mencakup kegiatan yang bersifat umum seperti pembelajaran, diskusi di kelas, konferensi, seminar, dan lain-lain. Definisi tentang komunikasi, bahwa komunikasi memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses hubungan timbal balik manusia. Sebagai suatu proses dalam bersosialisasi, komunikasi merupakan sebuah tindakan yang terdiri secara berurutan dan bertahap secara berkaitan dengan orang lain yang dapat jangka waktu tertentu. Maksudnya di sini, kata-kata di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan berlangsung hidup manusia bersosialisasi seperti yang kita bahas di awal tadi, merupakan timbal balik seperti itu, tapi ruang lingkupnya lebih luas. Bahwa yang dinamakan komunikasi itu bukan berarti cuma berbicara saja, tapi lebih dari berbicara. Contohnya adalah diskusi kelompok, yang namanya di situ juga terjadi yang namanya pertahapan untuk mengumpulkan kelompok tersebut, dan juga dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, ada karakteristik komunikasi adalah suatu proses upaya sengaja dan mempunyai tujuan. Komunikasi suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Maksudnya dari kata di atas adalah suatu pembicaraan atau tindakan yang sengaja dan dari tindakan ataupun pembicara tersebut memiliki tujuan yang berarti dan dilakukan secara sadar oleh pelaku dan bertujuan untuk memenuhi keinginan maupun harapan dari pelaku tersebut. Seperti contoh, kita melakukan kerja kelompok untuk mencapai tujuan kita, yaitu menyelesaikan tugas secara ringan maupun mencari jawaban yang paling relevan. Dan yang ketiga, ada karakteristik komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Kegiatan komunikasi akan berjalan baik apabila pihak-pihak yang melakukan komunikasi terdiri dari dua orang yang sama, terlibat dari mempunyai perhatian yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Di sini kita ditekankan bahwa yang namanya komunikasi itu mengharuskan partisipasinya untuk aktif di dalam kegiatan tersebut. Yang kita contohkan yaitu diskusi kelompok lagi. Jika salah satu atau lebih dari beberapa partisipasinya, maka tidak akan berjalan seperti apa yang kita inginkan.
Yang keempat, ada karakteristik komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dikerjakan dengan menggunakan lambang-lambang yang paling umum di dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata, kalimat, angka, dan tanda lainnya. Komunikasi bersifat simbolis ini artinya komunikasi ini merupakan pembicaraan yang dilakukan menggunakan lambang-lambang seperti halnya komunikasi dengan orang tunarungu. Komunikasi simbolis ini biasanya bersifat kelompok. Dan yang kelima, ada komunikasi bersifat transnasional. Komunikasi dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima tindakan tersebut. Baiknya perlu dilakukan secara seimbang ataupun komunikasi yang menerima dan yang memberi tindakan sesuai apa yang diinginkan bicara. Dalam berhubungan dengan komunikasi. Yang keenam, ada komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya di sini para pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu yang tepat yang sama melalui adanya produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan teknologi lainnya. Faktor ruang dan waktu tidak menjadi hambatan dalam berkomunikasi atau harus mempunyai tempat untuk berjalan komunikasi dengan waktu yang tepat. Seperti halnya harus rapat membutuhkan waktu dan ruang yang tepat agar rapat berkondusif. Sekian materi yang saya berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.